Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Kecamatan Madua, Kabupaten Indrekang. Dan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana cara mencegah kematian ibu dan bayi dengan cara menghindari empat terlalu. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwa saat ini angka kematian orang tua, angka kematian ibu dan anak berdasarkan survei, baik itu dari riset kesehatan dasar atau kemudian dari Susenas atau kemudian dari SKDI, itu menunjukkan angka yang lumayan tinggi. Itu terdapat kematian sekitar 200 sampai 300 kematian ibu dan bayi itu per 1000 kelahiran. Nah, kenapa itu bisa kemudian terjadi? Apa penyebabnya dan bagaimana cara atau tips-tips untuk kemudian menghindari tingginya angka kematian ibu dan bayi? Ini penting bagi kita semua sebagai bahan untuk perencanaan kehidupan berkeluarga, khususnya bagi pasangan usia subur yang muda atau pasangan usia subur dengan angka kelahiran yang tinggi. Pasangan usia subur adalah ibu-ibu yang memiliki rentang umur itu 15 sampai 49 tahun atau sudah menikah. Pasangan usia subur atau kita kembali bahwa idealnya menurut teori kesehatan dan menurut yang disampaikan oleh petinggi-petinggi kita atau yang menurut teori dalam ilmu BKKBN itu umur yang ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 21 tahun. Tapi pada kenyataannya dalam realita kehidupan kita melihat banyak terjadi pernikahan dini. Nah, inilah yang kemudian menurut teori itu menyumbang angka kematian ibu dan bayi itu terbesar. Nah, bagaimana tips dan triknya mencegah kematian ibu dan bayi? Itu di dalam BKKBN kita mengenal dengan istilah menghindari 4 terlalu. Yang pertama adalah terlalu muda. Nah, yang mana disebut dengan terlalu muda yaitu ketika ibu menikah atau melahirkan hamil itu pada usia di bawah 20 tahun. Nah, pada usia ini sekalian, itu risiko yang kemungkinan akan terjadi adalah yang pertama, rahim belum kuat, sehingga potensi untuk keguguran itu sangat tinggi. Yang kedua adalah pendarahan pada saat melahirkan. Yang ketiga, berat bayi lahir rendah atau BLR, yaitu kemungkinan potensi besar seorang ibu melahirkan itu di bawah 2.500 gram atau 2,5 kg. Kemudian yang risiko yang lain adalah kematian ibu dan janin. Nah, kalau kita hamil terlalu muda di bawah 20 tahun. Yang kedua adalah jatuh terlalu tua. Jadi okelah kita tidak menikah di usia muda. Tapi ada juga pasangan usia subur yang menunda pernikahan sampai kemudian dia menikah di usia yang terlalu tua, hamil di usia yang terlalu tua. Yang mana dimaksud dengan hamil pada usia yang terlalu tua itu hamil di atas umur 35 tahun. Nah, apa yang risiko kemungkinan terjadi kalau kita hamil di atas usia tersebut? Yang pertama adalah risiko cacat pada bayi itu cukup tinggi. Kenapa? Karena pada usia ini kemampuan fisiologis tubuh ibu-ibu itu sudah tidak sekuat lagi ketika dia berada di rentang usia 20 sampai 35 tahun. Kemudian lamanya proses persalinan mengakibatkan ibu dan janin mengalami pendarahan yang hebat. Dan yang ketiga adalah ada kemungkinan terjadi potensi pada ibu hamil itu mengalami yang disebut dengan preeklamsia atau tekanan darah tinggi. Nah, ketika preeklamsia ini terjadi ibu sekalian, maka kekhawatiran atau dikhawatirkan pada ibu hamil itu terjadi yang namanya eklamsia atau keracunan kehamilan, yang gejala utamanya adalah terjadi kejang-kejang pada ibu hamil, yang potensinya menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. Yang ketiga adalah terlalu rapat. Terlalu rapat itu artinya bahwa jarak anak pertama dan anak kedua atau anak seterusnya itu jaraknya kurang dari 3 tahun. Nah,
resikonya rahim itu belum pulih sempurna setelah melahirkan di anak sebelumnya, dan kemudian di hamil lagi. Nah, sehingga ini potensi untuk terjadinya keguguran, potensi untuk terjadinya BBLR, potensi untuk terjadinya kematian ibu dan bayi, kurangnya waktu ibu merawat bayi. Ya tentu ini akan berpengaruh ke psikologis atau pemberian kasih sayang, bonding ibu dan anak itu menjadi berkurang karena lahirnya anak berikutnya itu membuat bonding dia atau waktu untuk kemudian memberikan perawatan, perhatian kepada anak sebelumnya itu menjadi berkurang. Yang keempat, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak ini artinya bahwa ibu melahirkan itu lebih dari 2. Ya, tentu ini diskusian ini sekarang slogan BKKBN ini di era-era milenial sekarang ini dirubah menjadi 2 anak lebih sehat. Karena kalau kita katakan 2 anak lebih baik, maka di Papua, di Bali itu kemudian tidak menerima dengan beberapa alasan suku, dengan beberapa alasan adat dan budaya. Tapi kalau kita kemudian mengatakan bahwa 2 anak lebih sehat, ini saya kira dari seluruh dunia ini bisa menerima, karena teori mengatakan bahwa kehamilan ketiga tentu menurut teori kesehatan itu istilahnya dia kesehatannya itu jauh lebih di bawah daripada melahirkan di kehamilan pertama. Kemudian resiko yang lain jika dia terlalu banyak adalah daya tahan tubuh ibu menurun, kemudian perdarahan hebat, dan yang terakhir adalah otot rahim yang sudah lemah, sudah terjadi robekan karena sudah sering melahirkan. Saya kira demikian penjelasan singkat kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Salam BKKBN, perencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.